Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas secara singkat tentang keluhan duh tubuh atau gonorea. Jadi, duh tubuh itu nama lainnya adalah keputihan yang disebabkan oleh gonore atau Neisseria gonorrhea. Jadi, keluhan duh tubuh gonorea yang non eh, non komplikata itu masuk dalam kategori SKDI 4, sehingga dokter diharapkan dapat mengatasi tata laksana sampai tuntas hingga tuntas. Baik, saya akan mulai. Jadi untuk keluhan gonore ini saya bahas dari komplikasinya. Komplikasi berupa botulin, tisonitis, parauretritis, dan kouperitis. Apa sih yang dinamakan dengan kouperitis? Kouperitis itu adalah gejala suatu penyakit yang gejalanya berupa sakit pada perineum dan disuria. Terus kalau batolin itu adalah suatu penyakit yang mana keluhannya berupa nodul 1/3 bawah labia mayora dan adanya nyeri tekan. Penyebab gonorea ini tidak lain dan tidak bukan merupakan Neisseria gonorrhea, suatu bakteri Diplococcus gram negatif yang hematogen dan tahan asam. Bentuknya kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman. Dia itu Diplococcus lalu menempel antara kokusnya. Lalu dia itu biasanya superinfeksi dengan chlamydia. Jadi adanya Neisseria gonorrhea ini juga disukai chlamydia bisa berkembang biak di sana. Sehingga biasanya itu menyulitkan tata laksana. Yang saya akan bahas lebih lanjut nanti untuk tata laksananya. Lalu gonorrea ini juga kofaktor dengan HIV. Maksudnya apabila orang yang terkena HIV, maka kemungkinan besar terkena gonorrea ini juga akan lebih tinggi. Problem lain yang selain superinfeksi chlamydia itu adalah adanya NGPP atau jenis dari Neisseria gonorrhea yang penghasil penisilinase. Sehingga pada tata laksananya bila mana pasien itu tidak resisten terhadap penisilinase, tata laksana dan prognosisnya nanti akan lebih sulit lagi. Untuk pria, inkubasinya adalah 2-5 hari. Oleh karena itu, dokter perlu menanyai secara santun kapan berhubungan terakhir. Saya lanjutkan dari pembukaan ke patogenesis. Patogenesis dari Neisseria gonorrhea ini adalah adanya protein yang dinamakan dengan OPA. OPA ini merupakan suatu jenis protein permukaan ya. Dan juga ada jenis pili lagi, yang mana fungsinya adalah untuk perlekatan atau adhesi ke sel inang. Sel inangnya itu di mana tempat perlekatannya, si Neisseria gonorrhea itu sangat suka ke epitel yang berbentuk kolumnar dan epitel yang berbentuk kuboid di mana saja. Dan karena penularannya ini melalui hubungan seksual, maka paling sering yakni di traktus urogenital. Saya lanjutkan ke gejala klinis. Gonorrea ini berbeda gejala klinisnya antara laki-laki dan wanita. Kalau pada laki-laki, keluhan yang umum adalah adanya nyeri saat ereksi, kemudian keluar lendir atau nanah atau purulent, pus juga nama lainnya, kemudian rasa sensasi panas yang seperti terbakar. Pada cewek keluhannya itu asimptomatis, akan tetapi bisa saja simptomatis apabila sudah superinfeksi dengan chlamydia. Dan keluhan simptomatisnya ini berupa adanya discharge purulent di vagina, yang harusnya vagina itu bersih ya, menjadi di vagina pasien tersebut akan ada pus atau nanah yang berwarna putih dan beraroma khas.
Pemeriksaan penunjang untuk gold standarnya bisa menggunakan Thayer Martin atau agar coklat McLeod. Kemudian pemeriksaan penunjang lain bisa menggunakan pemeriksaan gram di laki-laki PMN lebih dari 50 per lapangan pandang dan di perempuan PMN lebih dari 30 per lapangan pandang. Untuk tes definitifnya bisa menggunakan tes oksidasi dan fermentasi ya teman-teman. Lalu pemeriksaan penunjang lain bisa dilakukan tes Thomson pada laki-laki atau pemeriksaan OUE atau orificiat uretra eksternal yang didapatkan edema, eritema, dan pirulen. Lalu pengobatannya apa saja? Pengobatan untuk Neisseria gonorrhea ini ada beberapa. Saat anak anogenital tanpa komplikasi, kita gunakan pilihan pertama Cefixim 40 mg per oral dosis tunggal. Dan untuk apabila sudah ada infeksi dengan chlamydia, kita bisa gunakan dosis siklin 2 kali 100 mg per oral 7 hari. Apabila anogenital dengan adanya komplikasi, kita gunakan Cefixim 400 mg per oral 5 hari. Jadi bedanya itu cuma pada dosis penggunaan, waktu penggunaannya saja. Kalau pada di atas anogenital tanpa komplikasi, kita gunakan dosis tunggal cukup 1 kali dosis sudah sembuh. Apabila dengan komplikasi, tata laksananya 5 hari. Dan apabila pada anak-anak itu ada indikasi gonorrea di konjungtivanya yang menyebabkan konjungtivitis atau konjungtivitis gonorrhea nama lainnya, kita bisa gunakan ceftriaxone 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan intramuskular. Yang maksimalnya dosis sampai 125 mg. Artinya kalau lebih dari dosis ini tidak boleh dilakukan. Lalu untuk pencegahan pada bayi, habis lahir kita lakukan tetes mata nitrat argensi 1% atau bisa juga kita tata laksana dengan salep tetrasiklin. Sekian informasi yang saya sampaikan tentang gonorrhea. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Silakan untuk memperbaiki di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.